Yang kami hormati pula para Direktur Perusahaan Daerah Kabupaten Badung, Bank Pembangunan Daerah Bali, Cabang Badung dan Cabang Manggurut. Yang kami hormati Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Badung. Yang kami hormati tenaga ahli fraksi, tenaga ahli DPRD, serta tenaga ahli Bupati Badung. Yang saya hormati pula para wartawan, media cetak, elektronik, serta hadirin sekalian yang kami hormati. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami muliakan, mengawali rapat paripurna hari ini, marilah kita terlebih dahulu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Sang Yang Kuasa Tuhan Yang Maha Esa, karena atas asum tertewar berkahnya kita bersama-sama pada hari ini dapat berkumpul di ruangan terhormat ini untuk melaksanakan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung masa persidangan pertama tahun 2024 hari Senin 25 Maret 2024 dengan acara pokok yaitu penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2023. Mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian atas kesediaannya telah meluangkan waktu untuk memenuhi undangan kami dalam rapat paripurna hari ini. Dan tak lupa juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Galungan dan Kuningan Saka Nyepi tahun 1946, sehingga kita diberikan kekuatan semangat bersama untuk membangun Badung yang kita cintai. Hadirin yang kami muliakan, sesuai dengan laporan Sekretaris Dewan dari 40 orang anggota Dewan, termasuk kami pimpinan, telah hadir di ruang yang terhormat ini sebanyak 28 orang. Dengan memohon bimbingan di Sang Yang Dewasa Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna hari ini kami buka secara resmi dan dinyatakan terbuka untuk umum. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2023 secara administratif telah diserahkan oleh Bupati Badung pada hari Senin 14 Maret 2024 yang lalu dan diagendakan penyampaiannya secara formal dalam rapat paripurna yang dilaksanakan pada hari ini. Sehubungan dengan hal tersebut, kami atas nama segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Badung menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi kepada Bupati Badung beserta seluruh jajarannya yang telah dapat memenuhi kewajiban konstitusinya, di mana laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Badung tahun 2023 dapat diserahkan sebelum batas akhir penyampaian yang dipersyaratkan oleh peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah, di mana dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan LKPD kepada DPRD dalam rapat paripurna yang dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun paling lama 3 bulan setelah tahun anggaran terakhir. Setelah penjelasan laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Bupati Badung tahun 2023 tersebut, maka kami akan melaksanakan pembahasan secara internal di Dewan serta pendalaman melalui rapat kerja dengan perangkat daerah terkait. Untuk selanjutnya kami akan terbitkan keputusan DPRD tentang rekomendasi Dewan sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta penyusunan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan atau kebijakan strategis daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan tugas-tugas kemasyarakatan. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, selanjutnya kami sampaikan dalam berita sidang paripurna hari ini bahwa
Bupati telah menyampaikan telah melaksanakan tugasnya seperti apa yang dimanatkan oleh undang-undang. Karena itu kami pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bandung sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bupati Bandung yang telah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kesejahteraan daripada masyarakat Bandung. Oleh karena itu kami berharap selanjutnya Bupati akan mengambil kebijakan-kebijakan strategis untuk kemajuan Bandung ke depan. Hadirin dan rapat paripurna dewan yang kami hormati, kita memasuki acara pokok yaitu penyampaian penjelasan Bupati Bandung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPD Bupati Bandung tahun 2023. Untuk itu para Bupati kami persilakan. Yang terhormat Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Bandung, yang kami hormati Wakil Bupati Bandung, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bandung, Sekretariat Daerah beserta pejabat lengkap di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung, pimpinan instansi vertikal di Kabupaten Bandung, para direksi usaha daerah Kabupaten Bandung, Kepala BPD Bali, Cabang Bandung dan Cabang Maupura, para tenaga ahli DPRD dan fraksi DPRD Kabupaten Bandung, rekan-rekan wartawan, media cetak dan elektronik, serta hadirin yang saya hormati pula. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Puji syukur kita panjatkan kehadapan kita yang dewasa, Tuhan yang Maha Esa, karena atas asuh pertolongan nugerahnya, maka pada hari ini kita dapat melaksanakan rapat paripurna DPRD Kabupaten Bandung dalam rangka penyampaian pidato pengantar laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Bupati Bandung tahun 2022 dalam keadaan sehat serta sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama. Penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan keterangan pertanggungjawaban tahun 2023 ini merupakan hasil penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung selama tahun 2023 yang memuat capaian kinerja pembangunan yang diukur berdasarkan pelaksanaan program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023 sebagai penjabaran tahunan dari RPJMD semesta berencana Kabupaten Bandung tahun 2021-2026. Kita sadari bersama bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan ini tentunya masih dijumpai adanya berbagai permasalahan dan kendala yang merupakan kekurangan yang harus kita sikapi bersama, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Oleh karena itu, segala masukan yang bersifat konstruktif dan inovatif serta catatan strategis sangat dibutuhkan bagi kebaikan kinerja ke depan, guna lebih meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing Kabupaten Bandung yang lebih baik. Catatan yang akan disampaikan nantinya sekaligus diharapkan akan menjadi salah satu referensi utama di dalam kita melaksanakan rencana pembangunan jangka menengah daerah semesta berencana tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor tahun 2021. Pada periode ini kita berpijak pada upaya tetap melanjutkan serta meningkatkan berbagai capaian yang sudah ada selama ini dalam rangka melanjutkan kebahagiaan masyarakat Bandung melalui pembangunan yang berlandaskan dari takaran menuju masyarakat maju, damai dan sejahtera. Hadirin
dan rapat pleno Dewan yang saya hormati. Untuk diketahui bersama bahwa LKPD Kota Bandung tahun 2023 secara administrasi dokumennya telah diserahkan kepada DPRD tanggal 18 Maret 2024 yang lalu, serta telah pula dibagikan kepada seluruh anggota Dewan sebagai bahan pembahasan nantinya. Adapun laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Bandung tahun 2023 memuat laporan gagal pemerintah daerah selama 1 tahun anggaran dan sekaligus merupakan gambaran kinerja tahunan sebagai implementasi dan perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah LKPD tahun 2023, di mana dalam dokumen tersebut pemerintah telah menetapkan tema pembangunan daerah Kabupaten Bandung tahun 2023 adalah perkuatan ketahanan masyarakat melalui transformasi ekonomi serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan jaring pengaman sosial. Yang di dalamnya terdapat 9 prioritas pembangunan daerah, yaitu 1. Pangan, sarana dan papan, 2. Kesehatan dan pendidikan, 3. Jaminan sosial dan ketenagakerjaan, 4. Adat agama, tradisi seni dan budaya, 5. Pariwisata, 6. Infrastruktur, 7. Tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, 8. Penataan ruang, kawasan pemukiman dan pengendalian penduduk, 9. Lingkungan hidup dan kebencanaan. Guna mewujudkan capaian kinerja terhadap 9 prioritas pembangunan tersebut, maka telah dirancang dan dilaksanakan berbagai program dan kegiatan yang semuanya juga telah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Bandung melalui penetapan APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2023. Terkait pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung tahun anggaran 2023 yang menjadi pijakan dalam mengimplementasikan seluruh program dan kegiatan tahun 2023, dapat saya laporkan dalam kesempatan ini bahwa serapan APBD 2023 sebagai berikut. A. Pendapatan daerah tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 7.459.398.824.983 rupiah dengan realisasi sebesar 7.256.856.619.086 rupiah 86 sen atau 96,75%. Terdiri dari penerimaan pendapatan daerah dalam APBD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 5.187.633.164.473 rupiah. Dalam perubahan APBD tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar 6.495.295.018.991 rupiah atau bertambah sebesar 1.341.854.518 rupiah atau 25,96%. Adapun realisasi pendapatan daerah pada tahun 2023 adalah sebesar 6.491.382.172.170 rupiah 86 sen atau 96,56%. Pendapatan transfer dengan target sebesar 923.805.992 rupiah dengan realisasi sebesar 975.437.438 rupiah atau mencapai 98,10%. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan target sebesar 0 dengan realisasi sebesar 728.305.917 rupiah 81 sen atau mencapai 112,80%. Hal ini disebabkan karena pengembalian pajak. B. Belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar 8.753.903.903.056 rupiah dengan realisasi belanja pada APBD tahun 2023 adalah sebesar 7.286.076.985.695 rupiah 36 sen atau sebesar 85,50% dari total belanja yang dialokasikan, terdiri dari
belanja operasi pada tahun 2023 dialokasikan sebesar 5.279.885.307 rupiah dan realisasi sebesar 4.390.488.929 rupiah 98 sen atau 87,20%. Belanja modal pada tahun 2023 dialokasikan sebesar 1.639.234.936 rupiah dengan realisasi sebesar 1.457.143.914 rupiah 99 sen atau 78,27%. Belanja tak terduga pada tahun anggaran 2023 dialokasikan sebesar 93.142.301 rupiah dengan realisasi sebesar 24.363.145.000 rupiah atau 26,11%. Belanja transfer pada tahun 2023 dialokasikan sebesar 1.856.856.040.512 rupiah dengan realisasi sebesar 1.627.737.208 rupiah 39 sen atau 89,30%. C. Pembiayaan. Penerimaan pembiayaan tahun 2023 dirancang sebesar 1.995.442.182.073 rupiah dan realisasi sebesar 1.995.443.127.485 rupiah 46 sen atau 100%. Pengeluaran pembiayaan dirancang untuk penyertaan modal pemerintah daerah sebesar 31.087.104.000 rupiah dan realisasi sebesar 31.087.104.000 rupiah atau 100%. Satu catatan penting yang perlu saya sampaikan atas laporan realisasi pendapatan, belanja serta pembiayaan adalah bahwa dalam perjalanan tahun 2023 ini kita mampu mencapai surplus belanja dari perhitungan cipta sebesar 1.995.442.182.073 rupiah. Kondisi ini didukung melalui prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan APBD sehingga dengan adanya sisa lebih ini diharapkan akan mampu memberikan peluang yang lebih banyak, terutama yang lebih banyak lagi bagi kita untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka membenahi berbagai kekurangan yang ada selama ini serta meningkatkan kinerja pada masa-masa yang akan datang. Hadirin dan Bapak Ibu Dewan yang saya hormati, selain di atas, pelaksanaan APBD tahun 2023 dalam LKPD telah memuat hal-hal berkenaan dengan penyelenggaraan urusan-urusan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Badung meliputi penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta urusan sosial. Selain itu, realisasi atas penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari urusan tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi dan ketahanan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, kearsipan juga sudah tersaji dalam LKPD ini. Secara garis besar dapat dilaporkan bahwa serapan belanja atas seluruh urusan wajib tersebut tetap dapat terlaksana sesuai dengan dinamika kondisi serta kebutuhan masyarakat. Demikian pula dengan penyelenggaraan urusan pilihan yang meliputi urusan kelautan, perikanan,
pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian tetap terlaksana sesuai dengan kondisi serta harapan melalui langkah-langkah penyesuaian belanja urusan pada urgensi dan skala prioritas. Selanjutnya, laporan atas realisasi penyelenggaraan urusan-urusan tersebut disajikan berdasarkan tabel-tabel yang memuat program kegiatan berikut dengan pagu dan realisasinya termasuk persentase capaian kinerja sebagai satu peserta dalam TKPD. Sedangkan menyangkut pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan dalam tahun 2023 tidak diselenggarakan oleh karena pemerintah Kabupaten Badung tidak menerima alokasi dana dari pemerintah pusat atas tugas-tugas yang dimaksud. Hadirin dan rapat pimpinan dewan yang saya hormati, demikianlah beberapa hal komentar laporan keterangan penjawaban Bupati Badung tahun 2023 ini. Saya berharap melalui agenda rapat paripurna ini, pimpinan dan anggota DPRD mencermati, memberikan atensi sekaligus rekomendasi berupa catatan-catatan strategis untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tahun berikutnya untuk dijabarkan ke dalam program dan kegiatan prioritas. Semoga ide yang berkuasa Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan tuntunan dan kekuatannya kepada kita semua dalam mengemban amanah dan laksanakan tugas-tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Om Santi 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 Om. Demikian kami telah diadakan bersama penyampaian penjelasan Bupati Badung. Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya masa penjelasan Bupati Badung akan kami serahkan kepada para ketua fraksi untuk dijadikan referensi dalam penyusunan rekomendasi DPRD Kabupaten Badung. Begitu kepada para ketua fraksi, kami persilakan ke depan. Hadirin sidang paripurna dewan yang kami hormati, setelah penyerahan naskah penjelasan Bupati Badung, maka seluruh rangkaian acara rapat paripurna hari ini dapat selesaikan dan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas laporan keterangan pertanggungan pemerintah yang telah disampaikan oleh Bupati. Semoga selanjutnya akan dilakukan pembahasan dalam rapat berikutnya. Dalam rapat paripurna yang terhormat ini juga kami sampaikan bahwa pemerintah melalui Bapeda telah menyampaikan beberapa rancangan perubahan dari DPRD untuk kemajuan Badung dan untuk kesejahteraan Badung, untuk kebahagiaan masyarakat Badung. Maka DPRD akan segera disampaikan kepada kita sekalian, dan selanjutnya kita akan memberikan persetujuan
berlanjut. Nah, itu kami akan lakukan rapat-rapat secara rutin dalam pemerintahan melalui DPRD ini, semua komisi-komisi yang telah kami bagikan dan untuk dilakukan pembahasan lebih lanjut. Hadirin dan rapat paripurna Dewan yang kami hormati, akhirnya dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pekanbaru hari ini kami nyatakan telah selesai dan kami tutup secara resmi.